Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Jogul tengah berbincang dengan ayahnya Jopyung, yang mana Jogul tidak ingin untuk menjadi pedagang, dan dia hanya ingin bersama gunung berbunga. Tatapan Jogul penuh keyakinan seolah tidak ingin dilarang atau ditentang. Jopyung menghela nafasnya panjang-panjang menanyakan pada Jogul, apakah Jogul tahu mimpi apa yang ia miliki? Tentu saja Jogul tidak tahu. Dia penasaran dan sedikit khawatir akan apa yang ayahnya katakan. Jopyung menjelaskan bahwa mimpinya itu bukan sesuatu yang besar. Ia hanya ingin Jogul dan abangnya saling membantu dan melanjutkan bisnis yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Itu adalah mimpinya sejak Jogul lahir ke dunia ini. Saat dia mendengar suara rendah itu, Jogul menundukkan kepalanya. Jopyung menatap Jogul menambahkan, namun sekarang ia mengerti, mimpinya bukan milik Jogul. Jika ia punya mimpi, Jogul juga harusnya memilikinya. Ia harusnya tidak menginjak-injak mimpi Jogul demi mencapai mimpinya. Jogul tidak bisa berkata-kata, hanya bergumam pelan memanggil ayahnya. Jopyung meneruskan, itulah yang dilakukan murid Chunmyung. Jogul lah yang memutuskan. Kedengarannya sangat sombong saat itu ketika Chunmyung yang mengatakannya. Tapi sekarang ia mengerti apa yang dia maksud. Hanya karena ia seorang ayah, bukan berarti ia yang memutuskan hidupnya. Jogul juga memiliki impiannya, dan Jogul pantas untuk mengejar mimpi-mimpinya. Jopyung tersenyum cerah dan menepuk bahu Jogul. Jopyung berpesan, jadilah kuat. Senyuman lembut tergambar di wajah Jopyung. Dia menambahkan bahwa Jogul jangan lupa, keluarganya selalu mendukungnya. Pulanglah dengan selamat. Jogul sekali lagi menatap ayahnya dengan mata gemetar berkaca-kaca. Dia tahu itu adalah sesuatu yang berat bagi ayahnya, namun ayahnya mau mengerti keinginannya. Jogul menunduk mengatakan ia mengerti. Urusan sekte, urusan keluarga, dan hubungan pribadi semuanya di Sichuan telah terselesaikan. Meski memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan, mereka telah mendapatkan sekutu yang dapat diandalkan, dan jalan yang lebih mulus menuju Yunan. Dan seperti yang diharapkan, murid Gunung Berbunga mendapatkan lebih dari yang mereka bayangkan. Murid-murid Gunung Berbunga telah berkumpul di halaman untuk mereka segera pergi melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Chunmyung yang baru saja tiba menanyakan, apakah semuanya telah berkumpul? Baekchun memotong bahwa Chunmyung yang terlambat. Sedangkan pemimpin keluarga Tang telah menunggu di gerbang. Mereka berjalan bersama menuju gerbang. Chunmyung menggendong tangannya di kepala menanyakan bahwa ia tidak bisa makan lebih banyak makanan di Sichuan. Baekchun kesal menimpali. Chunmyung telah makan sebanyak itu dan masih merasa kurang. Mereka semua memojokkan Chunmyung yang selalu menunda-nunda. Tapi Chunmyung tidak senang dan meminta mereka untuk tidak banyak bacot dan segera pergi. Sebuah epilog. Keinginan dari mereka yang berjalan bersama tidak akan hilang. Dari orang tua ke anak, dari guru ke murid, dan yang memiliki ilmu ke para pencari ilmu. Tidak ada gunanya terikat pada masa lalu. Kini, saatnya melangkah maju. Saat itu, mereka telah sampai di gerbang. Tangguna mengatakan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yunan berada di bawah Nanman Beach Palace, dan orang-orang mereka membenci penduduk dataran tengah, dan marah ketika melihat orang-orang dataran tengah. Jadi, berhati-hatilah mereka. Jika mereka ingin mencapai sesuatu di Yunan,
Akan lebih baik untuk tidak bertarung dengan siapapun sebanyak mungkin. Seorang perwakilan dari Guild Pedagang Damai akan menunggu di luar Chengdu. Mereka akan pergi bersamanya. Baekjen membungkuk pada Tangguna. Dia berterima kasih dan akan selalu mengingatnya. Tangguna dengan sedikit senyuman mengatakan, ia berharap mereka bisa bertemu kembali dengan senyuman di wajah mereka. Begitu Tangguna selesai, Tang Soso yang berada di belakang muncul. Dia tersenyum mengucapkan selamat tinggal. Semoga perjalanan mereka aman. Sepertinya mereka akan lebih sering bertemu setelah ini. Chunmyung mengerang. Apakah memang harus benar-benar memasukkannya ke sekte? Namun Chunmyung tidak bisa berbuat apapun karena itu adalah pemimpin sekte yang harus memutuskan. Tang Soso yang melihat ekspresi Chunmyung mengurutkan kening dan mengatakan untuk jangan memasang ekspresi seperti itu. Apalagi sekarang mereka akan berada di atap yang sama dan makan makanan yang sama. Tang Soso mengulurkan tangannya mengatakan, ia harap mereka bisa menjaganya ke depannya. Melihat Soso yang mengulurkan tangannya untuk menjabat, semua murid gunung berbunga terdiam. Yu Iseol juga menatapnya dengan heran. Entah apa yang dipikirkan oleh Yu Iseol tidak ada yang tahu. Saat itu, Tangguna menegur Tang Soso dan memanggilnya. Tang Soso yang bingung segera menjawab panggilan tersebut, menanyakan apa yang terjadi. Tangguna mengatakan, apakah murid termuda berani berbicara dengan nada tidak sopan kepada para seniornya? Jika Tang Soso benar-benar berniat menjadi murid gunung berbunga, maka Tang Soso harus melupakan bahwa dirinya adalah putri dari keluarga Tang. Apakah Tang Soso akan pergi ke gunung berbunga sebagai putri keluarga Tang? Atau apakah pergi ke sana untuk menjadi murid gunung berbunga? Mendengar itu, Tang Soso memandang tangannya yang masih terulur. Dia tahu itu adalah sikap yang salah jika berhadapan dengan para seniornya. Yang kemudian, dia membetulkan posisinya, berdiri tegak dan menangkupkan tinjunya mengatakan, ia harap mereka kembali ke sekte dengan kesehatan yang baik. Mulai saat ini, dirinya bukan wanita dari keluarga Tang. Ia akan pergi ke gunung berbunga dan mempelajari peraturan dan hukum tempat itu. Baekjun dan yang lainnya tersenyum cerah. Mata tajam Yu Iseol akhirnya sedikit mengendur. Chunmyung tersenyum melihat tingkah Tangguna. Dia secara terbuka memarahi Soso, mencegah kemungkinan pemberontakan dari anggota keluarga. Ini juga bagaimana dia menunjukkan betapa dia peduli pada putrinya. Butuh waktu bagi Tang Soso untuk menyesuaikan diri di dalam gunung berbunga. Tapi semua orang sama saja. Masa depan Tang Soso tampak cerah jika dibandingkan dengan Jogul, yang biasa berlarian liar seperti banteng. Jika tidak berhasil, maka mereka hanya perlu membawanya ke puncak tertinggi dan membuatnya takut. Itu akan membawanya kembali ke kenyataan. Tangguna, yang tidak tahu apa yang dipikirkan Chunmyung, berbicara pada Baekjun. Begitu mereka pergi, ia akan pergi ke gunung berbunga dan berbicara tentang apa yang terjadi di sini dan menyelesaikan Soso yang diinisiasi ke dalam sekte gunung berbunga. Chunmyung yang berbicara, perjalanan panjang juga memiliki keuntungan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam perjalanan. Mendengar itu, membuat para sahyungnya terkejut dan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Mereka merasa curiga. Mereka menjadi kaku ketika mereka mengingat apa yang terjadi dalam perjalanan mereka ke Sichuan. Saat itu, Chunmyung menangkupkan tinjunya pada Tanggunak mengatakan rasa terima kasihnya atas apa yang telah keluarga Tang lakukan untuk mereka. Diikuti oleh murid gunung berbunga yang lain memberi salam mereka. Tanggunak membalas salam mereka dan berharap mereka akan baik-baik saja dalam perjalanan mereka menuju Yunan. Mereka lalu pergi dari kediaman menuju Guild Pedagang yang akan membawa mereka. Tang Soso dan Tangguna memandang punggung mereka yang semakin menjauh. Tang Soso tiba-tiba melangkah maju yang membuat Tangguna keheranan. Yang ternyata, Tang Soso berteriak untuk mereka berhenti sejenak. Yu Iseol meliriknya. Meskipun Tang Soso seperti memiliki sesuatu untuk dikatakan, dia tidak bisa berbicara saat dia menatapnya. Yu Iseol menanyakan, apakah ada penyesalan? Tang Soso dengan senyuman mengatakan tidak ada sama sekali. Yu Iseol mengangguk dan mulai berbalik mengatakan mereka akan berjumpa di gunung berbunga.
Melihat itu, Baekjun tersenyum mengatakan, Yu Iseol tampak sedikit kecewa karena tidak ada murid wanita di antara murid kelas 3. Tapi sekarang Yu Iseol tampak senang dengan junior barunya. Namun ia khawatir, Tang Soso tidak akan menjadi orang yang mudah untuk dihadapi, karena dia berasal dari keluarga Tang. Yu Iseol menoleh pada kata-kata Baekjun. Tidak akan ada perlakuan khusus. Semua murid Gunung Berbunga itu setara. Jika Tang Soso bertindak sombong, karena dia berasal dari keluarga Tang, Chunmyung pasti akan menghantamnya lebih dulu sebelum dirinya yang melakukannya. Tatapan Yu Iseol menjadi sedingin es. Baekjun memejamkan matanya dan berdoa. Ia berharap Tang Soso tidak menyesali pilihannya ini. Kembali pada Tang Guna dan Tang Soso. Tang Guna mengatakan mereka telah pergi. Tang Soso membenarkannya. Tang Guna menghela nafas, melihat mereka bergerak bersama kelompoknya. Tang Soso dengan penasaran menanyakan, apakah semua orang Jianghu seperti itu? Tang Guna mengatakan tidak. Orang seperti mereka hanya ada satu dalam sejuta. Jadi itulah alasan mengapa mereka, keluarga Tang juga harus melakukan yang terbaik. Tak lama lagi, mereka akan mengguncang seluruh dataran tengah. Selama Chunmyung masih hidup, Gunung Berbunga tidak akan memiliki hari yang damai. Dan jelas bahwa anak itu akan tumbuh dengan cepat. Untuk mengikuti langkahnya, keluarga Tang juga harus berlari. Mereka harus mereformasi aturan mereka dan mengikuti perkembangan Gunung Berbunga. Tang Soso tersenyum ringan menimpali. Untuk Tang Guna tidak perlu khawatir. Ia akan melakukan yang sangat terbaik. Tang Guna mengangguk dan tersenyum. Mereka berbalik ketika Tang Guna mengatakan, sekarang saatnya mereka melihat bagaimana dan seperti apa orang-orang dari sekte Gunung Berbunga. Tang Guna mundur beberapa langkah lalu berbalik, melihat ke arah di mana Chunmyung pergi. Dia bergumam sembari tersenyum. Selamat tinggal teman. Untuk pertama kalinya dalam hidup Tang Guna, dia menyebut seseorang sebagai teman. Tidak lama berjalan, murid-murid Gunung Berbunga telah sampai di tempat keramaian, di mana karavan yang akan membawa mereka berkumpul. Saat itu, seseorang meminta mereka untuk mengganti pakaian mereka dengan pakaian biasa. Baekjun menatap pakaian di depannya dengan cemberut menanyakan, apakah itu adalah pakaian Guild Pedagang Damai? Mengapa mereka harus mengenakan itu? Guakyung, perwakilan Guild Pedagang Damai menimpali. Tempat yang mereka tuju adalah Yunnan. Jika mereka memasuki Yunnan dengan mengenakan pakaian yang mereka kenakan sekarang, itu akan menyebabkan keributan besar. Mereka harus masuk dengan tenang tanpa masalah. Baekjun mengangguk. Jika itu masalahnya, maka mereka akan mengganti pakaian. Namun orang pertama yang perlu diyakinkan adalah, dia menoleh ke belakang untuk melihat Chunmyung. Dia khawatir Chunmyung akan menolak ide mengganti pakaian. Namun ternyata kekhawatirnya tidak berarti. Karena Chunmyung telah mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Dia menanyakan, apa yang mereka tunggu? Lebih cepat lebih baik. Baekjun benar-benar keheranan dengan temperamen Chunmyung yang kadang baik kadang buruk. Setelah itu, mereka memulai perjalanan mereka. Mereka juga berbincang tentang Yunnan yang memiliki peraturan yang ketat. Guakyung mengatakan, Yunnan memiliki banyak orang yang tinggal di dalamnya. Ini sudah pasti. Tapi Yunnan tidak hanya berada di bawah pengaruh Nanman Beast Palace. Dikatakan bahwa mereka mengontrol bahkan masuknya orang ke Yunnan. Dan tirani mereka bahkan lebih buruk. Baekjun penasaran, mengapa pemerintah membiarkan hal itu terjadi? Guakyung menimpali, Yunnan adalah tanah tandus. Tidak ada yang bisa diperoleh orang lain dengan melawan atau mengalahkan mereka. Karena itu, para pejabat tidak berniat memulihkan kekuasaan di sana. Akibatnya, hanya pedagang teh di Yunnan yang dirugikan. Jika bukan karena bahan yang mereka butuhkan untuk membuat pil, mereka tidak akan pernah datang ke Yunnan. Guakyung menambahkan, ia akan mengingatkan mereka lagi. Jika misi mereka kali ini gagal, mereka tidak akan bisa menginjakkan kaki lagi ke Yunnan. Itu berarti kebangkrutan untuk guild pedagang mereka. Ia harap mereka hindari tindakan apapun yang bisa mengungkapkan identitas mereka. Baekjun yang mendengarkan semua ini, sekali lagi menyadari betapa absolutnya kekuatan Nanman Beast Palace di Yunnan. Saat itu, Yunjong mengatakan pada Baekjun bahwa pengaruh di sana tampaknya lebih besar daripada yang dimiliki keluarga Tang Sichuan. Baekjun membenarkannya. Keluarga Tang menghadapi oposisi dari sekte-sekte lain,
Tapi Yunan tidak memiliki semacam itu. Saat mereka tiba, sebaiknya menilai lebih dahulu situasinya. Tiba-tiba suara Chun Myung yang di belakang terdengar menanyakan, "Jadi, kapan mereka akan sampai di sana?" Ini adalah pertama kalinya dia ke Yunan juga, dan rasanya tubuhnya kram karena antisipasi. Dengan wajah kesal dia meneruskan, "Dengan kecepatan seperti itu, kapan sampainya? Hari sudah malam, bahkan mereka masih belum keluar dari Sichuan." Gua Kyung mengatakan, jika jalannya lebih bagus, mereka akan tiba lebih cepat. Tapi karena itu adalah jalan ke Yunan, pemerintah enggan untuk merawatnya. Meskipun mereka lebih jauh dari Chengdu dan lebih dekat ke Yunan, jalannya benar-benar berantakan. Sebuah jalan berubah menjadi jalan jika dipelihara secara konsisten. Dan jika tidak, itu hanya jalan setapak dengan segala jenis pohon, batu, dan rintangan lain yang menghalangi jalan. Gua Kyung menambahkan, sekte-sekte menghindari konflik dengan Beast Palace. Jadi, mereka tidak mengirim prajurit ke arah sana. Hal itu menjadikan wilayah perbatasan antara Sichuan dan Yunan sebagai wilayah tanpa hukum yang penuh dengan bandit. Perjalanan pedagang selalu beresiko. Baekhyun menimpali dengan pernyataan, "Jadi apakah itu alasan karavan saat ini memiliki banyak pengawal?" Gua Kyung membenarkannya. Mereka melakukan yang terbaik untuk bergerak cepat, jadi mereka harus bersabar. Baekhyun dengan canggung meminta untuk tidak perlu khawatir dan tidak perlu memaksakan diri. Namun sebelum kata-katanya selesai, Chun Myung telah menyela mengatakan dengan kesal, "Itu benar-benar terlalu lambat." Dia ulang berkali-kali. Dia menarik rambutnya sendiri dan berteriak, "Jika lambat seperti itu, maka mereka baru bisa kembali di tahun baru. Mereka hanya bisa berdoa, semoga ketua sekte masih hidup ketika mereka kembali." Baekhyun kesal dengan kata-kata Chun Myung. Dia berteriak untuk Chun Myung jaga kata-katanya. Apakah Chun Myung sebegitu inginnya kematian ketua sekte? Baekhyun menghela nafasnya mengatakan, apa yang mereka bisa lakukan? Yang menarik karavan mereka hanyalah kuda, tentu saja akan lambat. Chun Myung mengatakan tidak bisa dipercepatkah? Jika begitu apakah harus mereka sendiri yang menarik karavannya? Yui Seol yang ada di samping Chun Myung langsung menggelengkan kepalanya. Saat itu, karavan tiba-tiba berhenti membuat Chun Myung terkejut dan marah. Mengapa mereka tiba-tiba berhenti? Mereka harus buru-buru. Gua Kyung mengatakan, hari sudah larut, mereka akan berkemah di sana. Bergerak lebih jauh akan membuat kuda-kuda kelelahan dan terlalu berbahaya. Mereka sudah memasuki wilayah perbatasan, jadi mereka harus sangat berhati-hati. Chun Myung tambah kesal bergumam. Ia memang mengira ada penundaan, tapi itu lebih lambat dari apa yang ia bayangkan. Ia benar-benar butuh solusi. Saat itu, murid Gunung Berbunga langsung waspada merasakan kehadiran sesuatu di balik semak. Saat itu, kelompok orang muncul. Pemimpin dari kelompok itu menunggang kuda dan sebuah pedang di tangannya mengatakan, siapa yang berani berkemah di wilayah mereka? Apakah mereka tidak tahu bahwa itu adalah wilayah Jang Ho Chai? Pemimpin kelompok itu melihat pengawal dari karavan mengatakan, ia tahu mereka disebut sebagai tangan petir. Mereka agak terkenal. Tapi, dibandingkan dengan kelompok Jang Ho Chai miliknya, tangan petir hanyalah sekumpulan serangga. Ia sarankan tidak perlu melawan. Jika berani menarik pedang, maka ia akan menghabisi semua orang. Jika mereka menyerahkan semua barang-barang mereka, ia akan menghabisi mereka tanpa rasa sakit. Jika menolak, mereka akan binasa dengan sangat pedih. Tapi pada saat itu, suasana menjadi tidak terduga ketika Chun Myung berteriak. Akhirnya ada bandit yang muncul. Bukannya takut, Chun Myung merasa bahagia karenanya. Chun Myung menanyakan, apakah itu bandit? Ataukah apa mereka? Para bandit itu bingung mengapa Chun Myung bahagia. Chun Myung berbinar-binar ketika menanyakan pada Baekhyun, apakah mereka adalah bandit? Baekhyun dengan terbata-bata mengatakan benar, mereka adalah bandit. Jogul menurunkan barang-barangnya menanyakan, apakah mereka harus mengurusnya? Chun Myung berlari ke depan mengatakan tidak seperti itu. Mereka memiliki kuda yang sangat bagus. Senyuman Chun Myung mengerikan ketika meneruskan, kuda mereka cukup kuat untuk membawa mereka ke Yunan. Chun Myung melompat menyerang ke arah pemimpin kelompok itu dengan teriakan panjang. Itu adalah keberuntungan yang diberikan surga. Dan
Season kedua manhwa kembalinya Sekte Gunung Berbunga telah berakhir. Nah, sangat disayangkan bahwa manhwa ini season 2-nya telah berakhir. Mimin mau kasih saran. Gimana kalau kita bahas novelnya untuk kalian yang penasaran? Tolong kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jika banyak yang setuju, maka Mimin akan bahas langsung tanpa penundaan. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.